Jangan pernah baper sama cewek Vietnam. Jadi wah geng, ini ceritanya pada saat aku masih tinggal di Hyogokeng atau di provinsi Hyogo di Jepang. Pada saat itu, hari libur, aku janjian sama teman-temanku untuk pergi ke suatu tempat. Jadi kami ketemunya di Eki atau di stasiun kereta api di Jepang. Pada saat itu, aku dan teman-temanku udah pada ngumpul kan, cuman lagi nunggu jalur kereta yang sekitar 15 menitan gitu lah wak. Jadi kami kumpul cerita seperti biasa kan sambil nunggu kereta. Nggak lama dari situ, datang mobil yang mana yang bawa ini laki-laki Jepang yang udah lumayan tua, parasnya itu sekitar umur 45-an tahun gitu. Dan dia nyupirin cewek di sampingnya itu cewek Vietnam. Umurnya sekitar 25-an gitu, Wak, gitu. Jadi parasnya itu kelihatan kan gitu. Jadi agak jomplang mereka itu. Cewek Vietnam itu diantar dan turun dari mobil dan orang Jepang tadi juga turun sambil megang tangannya. Ya gimana lagi historinya layaknya pacaran, Wak. Jadi mereka itu sambil say goodbye gitu. Karena memang cewek Vietnam ini mau pergi gitu kan. Jadi ya pada saat itu kami juga heran, kawan-kawanku juga heran kan, wah ngeri kali wah itu katanya gitu kan, kata temanku. Kenapa aku bilang gitu? Yalah, udah ua-ua umur segitu dapat juga yang daun muda, apa nggak keren ya kan gitu. Datang kawanku satu lagi, ya iyalah kan mungkin aja karena kan acara cepat cari visa permanen kata dia gitu. Ketawa-ketawa aja kami di situ kan sambil canda gurau gitu. Ya, kebetulan kami tinggal di daerah pedesaan, jadi stasiun itu nggak stasiun besar wah, stasiun kecil lah gitu. Jadi nggak terlalu rame orang di sana gitu. Jadi bisa kelihatan lah yang mana-mana orang pada saat itu gitu. Nggak lama kemudian, setelah orang tuh say goodbye gitu, kereta datang. Kami buru-buru lah masuk ke kereta sebelum ketinggalan kan gitu kan. Karena nanti kalau udah ketinggal jalan berikutnya agak lumayan lama wak kan gitu schedule-nya. Jadi kami masuk. Nah kereta ini ada 2 gerbong aja karena perjalanan dekat. Jadi nggak terlalu panjang lah kereta ini, 2 gerbong doang. Kami masuk, cewek Vietnam ini juga masuk. Nah kebetulan kami satu gerbong sama cewek Vietnam ini. Nah, karena kami cuma 2 eki perjalanannya, jadi cuma 2 stasiun aja, jadi kami diri gitu kan. Ya kumpul lah, biasa lah anak laki-laki kan, naik kereta kumpul diri gitu kan sambil cerita. Cewek Vietnam ini cari kursi untuk dia duduk. Karena kami diri, dia duduk di kursi, kami kelihatan di mana posisi dia. Nggak taunya sampai di eki yang kami tuju, kami turun. Nggak taunya juga cewek Vietnam ini juga turun di eki yang sama, tempat tujuan kami tadi gitu. Jadi dia turun juga, setelah itu karena kebetulan kami agak lama jalannya, cewek Vietnam ini agak buru-buru jalannya gitu. Jadi dia keluar dari pintu tiket kan gitu. Dia keluar, kami keluar juga. Kami lihat ternyata ada cowok Vietnam yang seumuran dia lah, masih muda, ngejemput dia gitu. Dan ngejemputnya ini wak bukan apa-apa, kami pikir juga temannya kan gitu. Ternyata pacarnya. Kenapa kami bilang pacarnya? Ya gitu. Sampai ketemu, pelukan, pegangan tangan, setelah itu jalan mereka gitu. Di situ teman-temanku dan aku juga, ya ampun wak pemain kali ceweknya wak gitu. Jadi dari situ kami ketawa-ketawa aja wak adiknya gitu, hebat ceweknya gitu. Baru beberapa menit main sama cowok Jepang, nggak taunya 2 eki setelahnya itu jumpa sama cowok Vietnam lagi. Ya ampun wak pemain lah cewek Vietnam tadi gitu. Semenjak kejadian itu ada beberapa temanku juga yang di daerah lain atau di provinsi lain juga cerita kalau mereka itu dekat sama cewek Vietnam. Nah dekat sama cewek Vietnam ini bukan yang single, bahkan yang udah nikah walaupun belum punya anak, dan ada juga yang udah punya anak gitu Wak. Jadi mereka ini sering main ke apartemen cewek Vietnam ini dan bahkan nginap. Jadi ya kalian tahu lah kalau nginap laki-laki dan perempuan di apartemen kan gitu, ngapain aja kan gitu. Ya pasti ML lah kan tuh. Ya udah setelah itu temanku juga cerita, jadi gimana kalau misalnya suaminya nelpon gitu? Ya biasa aja Wak kata gitu. Maksudnya gimana? Ya pas saat suaminya nelpon, dia bilang suamiku nelpon. Ya udah kawanku ini diam santai di tempatnya. Cewek Vietnam ini video call gitu. Jadi anggapan nggak ada gitu Wak, santai aja, sesantai itu gitu. Padahal mereka udah di satu kamar, satu apartemen lo gitu. Pada saat itu cewek Vietnam ini ngomong sama suaminya. Jadi buat kalian yang lagi dekat sama cewek Vietnam saat ini, jangan terlalu baper. Kalau memang bisa diseriusin, ya seriusin. Kalau enggak, ya udah nikmati aja alurnya Wak gitu. Dan disclaimer ya Wak ya, aku nggak bilang semua cewek Vietnam seperti itu, tapi dari informasi yang aku dengar rata-rata ya seperti itu sifatnya gitu. Dan juga aku juga nggak membenarkan seks di luar nikah. Kalau kalian melakukan hal itu ya silahkan, itu bertanggung jawab kalian. Tapi yang paling utama pakai kondom supaya terhindar dari penyakit dan kehamilan Wak. Jadi nggak ada kasus tali air lagi seperti yang terjadi belakangan hari ini, seperti kasus gitu. Jadi Wak, mudah-mudahan cerita kali ini menghibur dan sekaligus pembelajaran bagi kita semua. Oke Wak geng, gua Ari cabut. Ciao.